Masalahnya adalah negeri ini terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan. Waktu saya Menteri di Bappenas, kita pernah menghitung ada 42.000 peraturan di Republik ini. Yang satu sama lain bertentangan, yang satu sama lain menjegal, yang kadang-kadang menurut undang-undang ini benar, undang-undang ini tidak benar. Kita lakukan menurut undang-undang ini, tapi dipidana menurut undang-undang ini. Itu terjadi. Itu beneran, Pak? Benar, orang-orang BPN. Banyak masuk penjara gara-gara mensertifikatkan tanah yang tadinya itu benar semua, tapi ternyata dalam ketentuan kehutanan itu tanah kawasan hutan. Dan batas kawasan hutan ini adalah agak arbitrary. Padahal awalnya tidak tahu gitu. Awalnya tidak tahu, atau karena ada perubahan kebijakan. Jadi, untuk diketahui, karena begitu banyak aturan itu, maka presiden siapapun kalau tetap berjalan dengan cara yang ada tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, kalau misalnya begitu, Pak, artinya seorang presiden ketika mau menjalankan sesuatu untuk rakyatnya, nggak bisa juga dong. Betul. Dia mati juga kena aturan-aturan yang dibuat oleh undang-undang dong. Betul, itulah sumber masalah kenapa kita perlu Omnibus Law. Bukan itu nambah aturan, Pak, Omnibus Law? Bukan, justru satu peraturan undang-undang sekarang ini meluruskan, membereskan, mensinkronkan 79 undang-undang. Jadi 79 undang-undang saling bertentangan ini, kita bereskan dengan sebuah Omnibus Law. Jadi secara filosofi, Dedi, kalau presiden dipilih oleh rakyat, kenapa? Karena presiden berjanji akan melakukan A, B, C, D. Janji nih. Janjinya. Tetapi kenyataannya, begitu presiden dipilih dan terpilih, presiden nggak bisa melaksanakan janji itu. Karena terlalu banyak undang-undang yang dibikin sejak yang dibikin di masa lalu, karena dulu banyak masalah lah ya, yang karena pendekatan sangat sektoral, undang-undang dibikin oleh Menteri Kehutanan, oleh Menteri ini, Menteri itu, gitu, Menteri ATR, yang sangat berpikir sektoral. Benar menurut saya, tapi kalau berhadapan dengan yang lain menjadi tidak benar. Akibatnya presiden itu, ibaratnya, presiden ini katakanlah seperti kapal mau masuk pelabuhan. Di muka pelabuhan penuh dengan ranjau. Sehingga kalau kapal itu masuk salah manuver, udah. Ya, seperti saya bilang orang BPN tadi, yang salah sedikit masuk penjara. Nah, berarti Bapak mengakui bahwa banyak juga orang-orang di penjara sebenarnya nggak salah. Cuman karena aturannya. Karena aturannya. Betul. Begitu. Padahal dia bukan orang jahat. Betul. Wah, ribet tinggal di Indonesia, Pak. Makanya, oleh sebab itu presiden mendapatkan ide bahwa ini harus kita selesaikan. Ini berdasarnya pengalaman Presiden Amerika. Begitu di Amerika, presiden itu adalah kepala eksekutif, kepala pemerintahan. Dia janji sesuatu, karena janji itu maka dia dipilih. Maka begitu dia dipilih, maka dia membuat Omnibus Law, Executive Order untuk melaksanakan janjinya. Ada aturan-aturan yang bertentangan itu dia kesampingkan, gitu loh. Dimungkinkan di kita selama ini itu tidak dilaksanakan. Maka Omnibus Law adalah untuk dalam rangka melempangkan, membereskan undang-undang yang bertentangan tadi supaya tujuan bisa tercapai. Tapi kan itu tidak menjawab bahwa presiden akhirnya memiliki kekuatan untuk menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang Omnibus Law ini, Pak. Enggak, makanya undang-undang harus kita ubah dengan undang-undang. Jadi Omnibus Law ada sebuah undang-undang untuk mengubah undang-undang yang bertentangan tadi. But how do you know kalau Omnibus Law will bring greater to this country? Sedangkan di awal aja, tuh Bapak nggak lihat halte dibakarin, ribut, berantem. Begini, yang pertama bahwa secara teori dan praktek di berbagai negara, begitu kita hadapi banyak regulasi yang bom yang saya sebutkan tadi, itu kalau kita tidak clear nggak akan bisa bergerak mana-mana, ya kan? Misalnya kita tahu ada masalah, yang kalau kita tidak mengatasi masalah tersebut maka masalah itu akan tetap ada, ya. Nah, Indonesia, kenapa kita nggak bisa menciptakan kerja lebih banyak? Kenapa pertumbuhan ekonomi kita cuma 5%? Karena begitu banyak hambatan regulasi. Maka regulasi itu yang harus di-streamline, diurus, dibereskan, disinkronkan gitu loh. Nah, diidentifikasi dan menciptakan lapangan kerja ada 79 undang-undang yang mempengaruhi menjadi hurdle, menjadi penghambat
dari pencipta lapangan kerja. Maka itu Presiden memerintahkan kepada semua menteri yang terkait streamline, bereskan, sinkronkan. Nah, kemudian dibikinlah tim berbagai menteri diketuai oleh Menko Perekonomian. Dan untuk diketahui Pak Deddy, kebijakan publik yang baik biasanya tidak populer jangka pendek. Tidak populer di jangka pendek. Ya, Oke. Kemudian kebijakan yang baik kadang-kadang adalah agak painful, ya kan? Seperti obat lah. Kalau Anda ingin manis, sakit diabetes Anda. Tapi kalau Anda ingin diabetes tidak ada, jangan banyak makan yang manis. Kalau misalnya Presiden tidak mau populer, tidak ada demo, jangan lakukan apapun. Tapi akibatnya apa? Jutaan orang akan tetap menganggur. Inilah kan yang paling banyak dipersoalkan kan tentang klaster tenaga kerja, ya kan? Yang paling ekstrim atau yang sering disebut adalah mengurangi bayaran kalau orang di PHK. Dulu maksimum 32 kali, sekarang jadi 25, ya kan? Itu dikurangin, kesannya bahwa merugikan. Tapi prakteknya Pak Deddy selama ini yang mampu perusahaan kalau misalnya PHK orang bayar 32 kali 7% apa 9%? 7%. Ya, 7%. Yang banyak kemudian kadang-kadang perusahaan tutup, lari, kabur. Ya udah hilang aja, selesai aja. Oleh sebab itu Presiden ingin memberikan sesuatu yang reasonable. Ya. Nah, bahkan kemudian pemerintah juga menambahkan di situ dari 25 kali itu pemerintah akan tanggung 9 kali lewat asuransi. Jadi supaya perusahaan di Indonesia nggak takut dengan momok bahwa nanti dia tidak mampu membayar kalau PHK. PHK itu bukan karena perusahaan mau, tapi karena perubahan teknologi, karena persaingan global dan lain-lain.